Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin Pak Camat, Pak Kades, Kades Padang Jaya. Alhamdulillah kami sampai di sini Pak Ibu sekalian. Saya tidak pernah membayangkan Padang Jaya itu desanya seperti ini. Yang saya bayangkan ke desa-desa yang saya pernah juga ke desa-desa. Tapi alhamdulillah kemajuannya luar biasa Pak Ibu sekalian. Seperti kemarin kami ke Muara Pasir pun seperti itu. Bukan Pasir Mayang. Jadi di luar ekspektasi kami bahwa ternyata ada perkembangan yang signifikan di desa-desa. Tapi memang ada beberapa desa yang perkembangannya jalan di tempat. Nah, artinya kita alhamdulillah peran serta kita semua Pak Kades, BPD, LKB sudah satu prestasi yang bagus. Itu yang pertama Pak Ibu sekalian. Kemudian ada hal yang kami sampaikan tentang Kabupaten Pasir. Hari ini hari ulang tahun Provinsi Kalimantan Timur, dan alhamdulillah Kabupaten Pasir tahun ini bisa mendapatkan 8 panji penghargaan untuk pembangunan. Salah satunya adalah panji pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa. Juara 1 Pak. Juara 1. Terakhir kita berada di posisi juara 1 2016 zamannya Pak Kapsul, Pak Sekda. Nah, kenapa saya sampaikan seperti ini? Kita mencoba untuk menghilangkan cara berpikir orang-orang bahwa kiblatnya pemerintahan desa dan pemberdayaan itu berada di Berau. Sejak kita kalah di 2016 dan terakhir kita 2016 itu Berau yang mendominasi. Kalau saya lihat di piagam perhargaan di Angkor itu Jawa Timur nomor 3, kadang tidak sama sekali Pak. Nah, artinya apa? Peran kita semua, Bapak Ibu Kepala Desa, Kabupaten Pasir, Bapak Ibu BPD, ekosistem desa itu sudah mulai kelihatan bergeraknya, ada kemajuan. Kemudian kembali lagi Pak, jadi ada memang prestasi desa ini memang perlu kita banggakan Pak, termasuk di Padang Jaya kemarin untuk BUMDes inovatifnya itu di urutan pertama Pak, urutan pertama. Nah, makanya kami melihat perkembangan seperti itu, kami di pemerintah daerah dalam hal ini BPNPD mencoba memasang target Pak sekalian. Kita kepingin Pasir ini kita jadikan role model untuk pemerintahan desa, pengelolaan pemerintahan desa. Jadi nanti orang-orang akan menjadi ketika akan kepingin studi banding itu cukup Pasir, tidak usah ke lain. Kalau ingin BUMDesnya, ada beberapa BUMDes yang kita bisa tonjolkan. Ada beberapa desa yang kita pengelolaan pemerintahnya, ada beberapa desa. Pengelolaan kemasyarakatannya seperti PKK, Posyandu, itu ada beberapa desa yang menonjol. Nah, itu role modelnya itu kita usahakan orang berpaling dari Berau ke Pasir, dari Kukar ke Pasir. Kalau saya melihat Pak Ibu sekalian, keberhasilan Berau beberapa tahun juara itu karena PMD-nya bukan desanya Pak ya. PMD-nya itu digelontorkan cukup besar dananya, karena biasanya dilihat salah satu indikator penilaiannya itu kepedulian pemerintah terhadap desa. Di sini bukan desanya, cuma PMD-nya. Ditanya itu berapa sih dana untuk ini, berapa sih dana untuk itu. Tidak melihat yang berapa sih daerah berikan untuk desa, itu tidak dia. Nah, kalau kami berpikir ini, biar kami kecil, dana kecil ada pada kami, tapi lihatlah desa yang sekarang berkembang pesat Ibu sekalian. Jangan indikator besarnya dana itu dijadikan
nilai minus daripada kedelai ini. Pak Ibu sekalian, informasi yang kami terima, selisih kita dengan beratnya cuma 0,4 Pak. 0,4 kita cenderung berhasil di pengembangan ekonomi desa. Kalau poin terbesar kita di situ 5, sementara berapa 4 scoring semuanya. Nah itu, jadi tapi kita semua Pak Ibu sekalian perlu desa itu merasa bangga bahwa kita berada di pasir ini. Kemudian yang selanjutnya mudah-mudahan ini terjadi Pak Ibu sekalian di 2024 perpindahan pusat pemerintahan dari Jakarta ke PPU Sepaku. Kalau sudah perpindahan itu artinya kita sudah dari sekarang Pak, harusnya dari kemarin sudah menyiapkan desa itu seperti yang di spanduk menjadi desa yang mandiri. Dari awal kita sudah siapkan itu Pak. Semua yang kita siapkan dari kita sendiri Pak dari PMD-nya, dari Pak Kepala Desanya, BPD-nya, LKD-nya dan sebagainya itu kita siapkan dari sekarang. Karena apa Pak? Orang-orang kan banyak kesini. Orang-orang kan banyak kesini akan mencari sesuatu di sini Pak. Mencari sesuatu. Orang Jakarta, orang Jawa akan banyak kesini Pak. Apakah kita sudah siap seperti itu? Kita siap atau tidak siap? Harus Pak. Harus. Dari sekarang kita Pak. Dari sekarang coba ubah pola pikir, mindset kita ubah Pak. Dari yang itu saja harus menjadi lebih baik. Malam tadi saya di perjalanan Pak Kades, saya itu mendengar radionya miliknya Pama, Duta FM. Saya dengar itu ada motivator yang internal Pama. Bagus sekali kalimatnya itu. Pada saat sekarang katanya kita ini sudah maksudnya Pama itu berada di posisi perusahaan yang sudah multinasional. Kita bisa merambah ke luar negeri sudah. Tapi kita ada satu hal yang perlu kita ingat Pak Ibu sekalian, kita harus pandai berinovasi. Kalimat itu jadi kalimat kunci, berinovasi. Jangan bangga dengan kondisi sekarang, kondisi organisasi Pama itu sekarang, tapi ketika gagal kita mengikuti perkembangan zaman, mengikuti kebutuhan masyarakat, kita akan tertinggal Pak. Saya beberapa pertemuan selalu mencontohkan ada contoh-contoh perusahaan besar, Nokia, Siemens, kemudian BlackBerry yang terakhir. Siapa sih tidak kenal Nokia? Siapa tidak Siemens? Siapa tidak kenal BlackBerry? Siapa tidak kenal Fujifilm, Kodak? Itu perusahaan besar semua Pak. Kalau yang dalam hitungan matematikanya tidak akan bangkrut. Tapi tadi kegagalan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan. Menjadi kebutuhan apa? Berinovasi. Inovasi seperti apa? Bapak Ibu sekalian banyak melihat di desa itu apa sih? Dengan inovasi kita akan loncatan kita akan jauh Pak Ibu sekalian. Ya contoh beberapa teman-teman, mohon maaf Pak Kades Lolo, kemarin saya tidak di luar ekspektasi saya. Posyandu Lolo itu bisa juara tingkat provinsi. Karena informasi dari berapa ya? Di Berau itu Pak Ibu sekalian, mereka itu apa? Posyandunya sudah punya aplikasi tersendiri. Ketika kita kepingin berapa sih jumlah perokok? Ada jumlah perokok di situ. Semuanya di rumah tangga ini bumilnya berapa di RT ini itu kelihatan, ini namanya ada langsung. Nah kelebihannya Lolo ini, kelebihan Lolonya itu apa? Ternyata peran serta seluruh masyarakat di RT itu Pak ya, di posyandu sekitar posyandu itu sangat besar. Itu yang menutup yang aplikasinya itu, aplikasi Berau itu tertutupi Pak. Nah, yang seperti itu yang menjadi harapan-harapan masyarakat, mendekatkan pelayanan kita Pak, pelayanan yang paling sedekat-dekatnya dengan masyarakat. Bagaimana itu? Terjemahkan masing-masing Pak. Ada orang katanya
melalui aplikasi, ada melalui pelayanan door to door, ada melalui itu silahkan terjemahkan masing-masing sesuai dengan kebutuhan kita Pak Ibu sekalian. Ya kalau rasanya sangat janggal kalau semuanya di mana? Kalau di yang saya tahu di kepala telake itu pakai aplikasi kan lucu, sinyal aja tidak ada aplikasi. Nah, kita bisa manfaatkan tadi door to door atau apa, terserah itu Pak Ibu sekalian. Kemudian berkenaan dengan ini yang lagi ramai Pak Ibu sekalian, yang di seluruh kepala desa ribut karena keberadaan desa itu dikebiri gitu, dengan 104 ya 104. Nah ternyata ketika kami pelajari, kami dengarkan itu memang yang 40% itu wajib. Tidak ada tawar-menawar ternyata Pak. Kita coba beberapa hubungi yang sumber-sumber yang bisa kita ini tidak bisa. Tapi saya wajib. Malah informasinya dari Bu Asni kemarin, Bu Asni jika tidak terpenuhi 40% itu digeser. Dan kami geser. Ya boleh di lingkup pasir, tapi bisa saja ke luar daerah. Mau atau tidak mau, harus mau seperti itu Pak. Harus kita lakukan, harus kita jalani. Jadi tidak ada lagi kalimat yang wajib itu sudah dijalankan. Nah mungkin penjelasan nanti Bu Asni bisa menjelaskan ekstraksi dari 104 dan 190 Pak ya, 190. Saya Pak Ibu sekalian kalau menghafal pasal itu agak susah. Saya memang kekurangan saya menghafal gitu. Penghafalan itu susah sekali. Yang selanjutnya yang disampaikan oleh Pak Camat tadi berkenaan dengan vaksin Pak Ibu sekalian, kita sekarang kegiatan pelaksanaan pemerintah ini terganggu dengan masih belum tercapainya vaksinasi sampai 80% Pak, target itu 80%. Yang tidak tercapai ini kan lansianya belum 60%. Nah kalau di secara umum sudah melampaui 70%, tapi target kita yang level 1 itu di atas 80%. Kalau sudah 80% sudah pelayanan pemerintahan sudah bisa 100%. Kemudian pelaksanaan kegiatan-kegiatan sosial sudah bisa lakukan 100%. Nah target-target ini siapa yang bisa melakukan? Kalau kita ini Pak, kita ini seorang pemerintah yang menyampaikan bahwa pentingnya vaksin itu. Kalau kata Pak Bupati waktu di Pasir Mayang tadi Pak Haji ya, kalau kita sudah divaksin kita masih bisa tertular, tapi kita sudah biasanya ringan Pak. Jadi tidak parah, tidak dampaknya tidak terlalu besar. Makanya mohon izin Pak Ibu sekalian, ketika ini sudah rame-rame orang pulang ke daerah pada liburan kemarin kan angka kenaikannya tidak semelonjak pada tahun lalu, karena vaksinasi kita sudah secara nasional lumayan bagus Pak, lumayan bagus, dan kita di pasien ini sudah 70%, di angka 72 sampai 73%. Nah kemudian yang selanjutnya berkenaan dengan target kita kemarin Pak, yang akan datang ini mempertahankan posisi terbaik untuk Kalimantan Timur di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa itu. Kami mungkin sangat banyak bergantung dengan Bapak Ibu sekalian, terutama dalam hal data Pak. Data-data yang ada di desa, contoh kerjasama MOU dengan antara desa dengan perusahaan, itu tolong di dokumennya diberikan ke kami, apapun bentuknya diberikan ke kami, termasuk Pak Ibu sekalian dokumen pelaksanaan anggaran-anggaran yang ada di desa, termasuk BANQ. Nah BANQ saya dapat informasi dari inspektorat, masih ada teman-teman kepala desa di Kabupaten Pasir ini menyalahkan tidak mengikuti aturan. Saya contohkan Pak Ibu sekalian,
dana bantu 50 juta itu diperuntukkan untuk renovasi kantor PKK. Itu kan tidak ada, tidak boleh. Kalau posyandu boleh PKK. Kemudian apalagi kemarin kan beberapa temuan yang mesti ditindaklanjuti, jadi berada di desa. Saya pikir teman-teman tenaga ahli sudah menyampaikan yang iya dan tidak, yang boleh atau tidak, boleh atau tidak. Selanjutnya berkenaan dengan program kami, Pak Ibu sekalian, insya Allah selain acara seperti ini, Pak, kalau kami mungkin setiap desa kami kunjungi mungkin waktunya tidak cukup. Kalau ada seperti ini kami siap datang asal diundang, Pak. Kalau toh saya tidak berhalangan hadir, masih ada teman-teman yang akan bisa hadir ke sini, Pak. Yang kalau saya di Kuaro ini rasanya kedua kali, Pak, ya, kemarin di KPJ. Alhamdulillah, Pak. Ini satu kehormatan bagi saya. Saya ini kan orangnya jarang, Pak, kalau apalah, tidak banyak orang yang kenal saya sebenarnya, Pak. Jadi saya orangnya cenderung tertutup, tapi pada saat posisi sekarang di PMD saya membuka diri, Pak. Membuka diri karena itu tuntutan kita pun semua itu. Pak Kades, Ketua BPD, ketika kita orang tertutup bisa membuka diri, Pak. Bukalah diri ketika diri semua terbuka itu ilmu silaturahim itu bisa akan mempelanjarkan. Karena apa, Pak? Ketika sudah kita masih menutup diri, orang tidak akan tahu Pak Kades ini seperti apa, Pak Camat ini seperti apa. Ketika kita membuka diri, orang gampang berdiskusi. Kami rencana, Pak Ibu sekalian, ya target kami itu setiap jalan itu ada 3 desa. Tiap jalan ada 3 desa akan kita bukan pembinaan ya, diskusi lah, Pak. Kalau pembinaan itu ya kita diskusi. Jadi kita akan perbaiki semuanya di pembukaan. Kita ada masalah, nanti teman-teman di BUAS dan teman-teman akan melihat, oh ini harusnya seperti ini. Ada kesalahan-kesalahan pada rekening, kesalahan-kesalahan peruntukannya salah, kita coba rapikan. Karena target kita tadi target pasien ini jadi kiblat ya, pengelola pemerintah di Kalimantan Timur itu tadi, Pak. Kita ingin seperti itu. Kalau sudah itu bisa terjadi, orang-orang akan ramai di sini, Pak. Orang kemarin ada Balangan tuh sudah sampai ke pasir Padang Jaya. Orang dari Jawa sudah ada ke pasir ini untuk menanyakan untuk sekali dibanding dengan yang kita di pasir ini, Pak. Apalagi kalau sudah kita semua sepakat, kita semua berusaha meningkatkan level kita yang sekarang, Pak. Level kita sekarang itu kita tingkatkan 1 tingkat aja sudah. Kita kuasai Kalimantan Timur ini untuk pemerintahan kabupaten, pemerintahan desanya. Kemudian di program kami selain pendampingan hal-hal seperti itu, yang kami juga membuka diskusi ketika Bapak Ibu ke kantor, apapun yang kekurangan yang perlu ditanyakan silahkan ke kami, ke teman-teman kepala bidang, kepala seksi atau ini staf-staf pelaksana kami. Kita coba itu tadi mengurangi, meminimalkan sedikit mungkin masalah-masalah yang ada, karena masih ada masalah-masalah yang jadi PR kita, Pak sekalian. Ada teman-teman yang masih pencarian dananya kita tahan karena beberapa ini tidak masih di kasnya masih terendam sampai 600 juta, masih tidak bisa dicairkan, Pak Semi, ya. Jadi kita kurangi hal seperti itu. Semuanya ada hal-hal yang penting betul bagi desa, kami diundang, insya Allah kami akan datang, Pak. Teman-teman akan datang. Dan yang terakhir kami menyampaikan salam dari Pak Bupati, karena selalu beliau menyatakan ketika Pak menyampaikan ke kami, Pak Chandra ke desa, tolong sampaikan salam kami untuk teman-teman di desa.
beliau sangat concern dengan desa, karena kalimat ketika kami dilantik itu selalu kalimatnya, Pak Chandra, kita perkuat desa. Jangan berpikir politisnya Pak ya. Perkuat desa ini artinya apa? Kita sejalan dengan keinginan kita menjadi kiblatnya di Kalimantan Timur ini. Jadi mudah-mudahan meskipun kami dititipi dana kecil Pak untuk kegiatan KPMD itu, meskipun dititipi kecil, kami akan coba memaksimalkan dana kecil itu. Karena kalau kita teman-teman selalu berharap dana, kegiatan-kegiatan ini tidak akan bisa jalan. Selalu apa itu dana. Yang terakhir Pak Ibu sekalian, kami mohon di desa itu ada buku tamu Pak. Kami akan coba kontrol teman-teman PMD yang datang, apakah benar datang untuk pembinaan ke desa, akan kami lihat dari buku tamu itu. Jadi kita coba seperti itu Pak. Kira-kira Pak Kades, Pak Camat, mohon izin, mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan, karena salah satu yang saya tidak suka itu sambutan pidato bicara. Saya tidak suka karena saya tidak pandai ke sana Pak. Jadi kalau diskusi kadang-kadang saya lebih terbuka. Kalau sudah formal seperti itu, kadang-kadang apa yang di kepala saya itu hilang Pak. Jadi jangan disuruh banyak-banyak Pak sambutan atau pidato, jangan itu kelemahan saya Pak. Saya yakin mudah-mudahan bisa dimengerti Bapak sekalian. Kami akhiri Pak Ibu sekalian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.